Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Rizka Dwi Widyastuti. Ibu merupakan mahasiswi PPL dari IAIN Salatiga yang kurang lebih 2 bulan lamanya akan menemani anak-anak semua dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai syaja'ah. Nah, tujuan kita mempelajari syaja'ah yakni untuk menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Outline atau poin-poin penting mengenai syaja'ah Ibu bagi menjadi 5. Yang pertama yakni pengertian syaja'ah, yang kedua yakni dalil nahli mengenai syaja'ah, yang ketiga adalah macam-macam syaja'ah, yang keempat adalah implementasi sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yakni mengenai hikmah mempelajari syaja'ah. Poin pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah secara bahasa berarti keberanian, kebenaran, dan kegagahan. Nah, syaja'ah sendiri menurut istilah berarti kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat mereka berada dalam problematika hidup, seperti saat mereka menemui musuh atau saat mereka tertimpa musibah. Nah, kesimpulan dari pengertian syaja'ah ialah berani karena benar dan berani membela kebenaran, serta ada pula hal-hal yang mencakup akal kekuatan atau akal sehat untuk mengendalikan hawa nafsu yang mereka miliki agar mereka itu tidak berbuat dengan seenaknya sendiri. Kebenaran yang dimaksud ialah keberanian atas dasar benar, dan hal tersebut dilakukan dengan banyak pertimbangan sebelum mereka bertindak. Lawan kata dari syaja'ah ialah al-jum, yang artinya pengecut. Jadi dalam kehidupan kita haruslah kita memiliki sifat syaja'ah agar kita tidak menjadi orang yang pengecut. Dalil nahli mengenai sifat syaja'ah ini tertuang dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinnu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat 139. Yang dimaksud dalam Quran surat Al-Imran ini agar kita nanti tidak merasa takut ketika kita sedang menghadapi peperangan atau ketika kita sedang berada di medan perang. Dan kita juga tidak boleh bersedih apabila nanti saat kita berperang kita jadi kalah atau gugur dalam medan perang. Macam-macam syaja'ah. Syaja'ah dibagi menjadi 2, yakni syaja'ah harbiah dan syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiah ialah keberanian yang terkait dengan peperangan. Contohnya, saat kita berjihad di medan perang melawan orang kafir di medan perang Badar. Nah, mungkin pada saat ini sudah jarang ya ada peperangan fisik seperti pada saat nabi-nabi dulu. Yang ada pada zaman sekarang ini yakni peperangan melawan hawa nafsu yang kita miliki. Kalaupun kita
tidak bisa melawan hawa nafsu yang kita miliki dan kita terus mengikuti hawa nafsu yang kita miliki, dapat dikatakan bahwasanya kita telah gugur atau kita telah kalah melawan hawa nafsu itu. Pada saat ini ada pula peperangan pikiran. Peperangan pikiran ini adalah peperangan dalam membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Banyak sekali beredar di media sosial berita-berita hoax yang dianggap benar. Nah, kita sebagai manusia harus memiliki sifat tabayun. Kita harus bisa mengklarifikasi dan mencari kebenaran akan berita yang telah kita cari di internet tersebut. Jikalau kita tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan berita yang hoax, hal ini akan berakibat fatal bagi kehidupan kita dan bagi generasi-generasi penerus kita. Yang kedua ini adalah keberanian nafsiyah, keberanian menentang hawa nafsu. Misalnya saat menghadapi bahaya, penderitaan, dan menegakkan kebenaran. Nah, contohnya berani berkata jujur dan mampu menahan amarahnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban. Kita mempunyai hak mengeluarkan pendapat. Nah, contohnya kita harus menyampaikan pendapat kita saat beraspirasi dengan baik dan benar dan tidak meninggalkan etika kesopanan. Walaupun ada banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masyarakat. Faktor-faktor munculnya sifat syaja'ah dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Ketika teman kita melakukan kebenaran dan tidak dipercayai oleh orang lain, maka disitulah kita juga harus ikut membela bahwa perilaku yang dilakukan teman kita itu adalah perilaku yang benar. Dan jikalau teman kita melakukan kesalahan dan kita tahu bahwasanya hal yang dilakukan itu salah, alangkah baiknya kita ikut mengingatkan bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah perilaku yang tidak baik. Yang kedua yakni berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Ketika ada seseorang yang menghina atau mengejek agama serta bangsa kita, disitulah tugas dan kewajiban kita untuk membela dan menegakkan apa yang benar. Yang ketiga yakni berani membela hak milik serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nah, kita harus membela diri kita sendiri jika kita melakukan perbuatan yang benar. Ketika kita sedang direndahkan oleh orang lain. Nah, di sini kita juga harus menjaga kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga dengan berperilaku yang baik, dengan berperilaku yang sopan, dan dengan berperilaku yang mencerminkan bahwa diri kita ini benar. Masuk pada pembahasan mengenai implementasi atau keterkaitan sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yakni memiliki daya tahan yang besar, yang artinya disitulah kita dituntut untuk kuat jika sewaktu-waktu kita tertimpa kesulitan, tertimpa penderitaan, bahkan kita tertimpa mara bahaya sekalipun. Yang kedua yakni berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Disinilah kita dituntut berani untuk berkata jujur atau berterus terang, meski hal yang kita dapatkan nantinya akan terasa pahit atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti firman Allah yang artinya katakanlah kebenaran meskipun akan terasa pahit, tertuang dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, yang ketiga ini yakni mampu untuk menyimpan rahasia. Yang keempat, mengakui setiap kesalahan yang telah ia perbuat. Jadi di sini kita tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, sebelumnya.
Terus bersikap objektif kepada diri sendiri, menguasai diri saat amarah. Ketika kita sedang marah, kita harus bisa menguasai diri kita. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang semena-mena atau merugikan diri kita ketika kita sedang marah. Yang terakhir yakni mampu bersikap berani dalam melakukan tindakan-tindakan yang benar. Poin terakhir yakni mengenai hikmah mempelajari syaja'ah. Hikmah mempelajari syaja'ah dibagi menjadi 6. Yang pertama yakni mendatangkan sifat mulia. Kita mempelajari sifat syaja'ah akan mendatangkan sifat mulia dan menjauhkan diri dari sifat tercela. Yang ketiga adalah tabah dan sabar dalam ketaatan. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari rasa minder, kecewa, cemas, penakut, dan lain sebagainya, serta mendorong seseorang untuk senantiasa memiliki sifat kreatif dan produktif. Yang terakhir yakni mendatangkan ketentraman. Jadi hikmah kita mempelajari syaja'ah bisa mendatangkan ketentraman bagi diri kita sendiri dan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pemaparan materi syaja'ah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mengamalkan serta mengimplementasikan sifat syaja'ah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.